Hey gengs, kembali bersama gue di Sakarasep. Apa kabar buat kalian yang lagi mantengin cewek berkenal pot bobok? Sudahlah, mending mantengin video yang akan Sakarasep bahas kali ini tentang film bergenre horor. Namun film ini mengandung kontroversi vulgar dengan peran utama sebagai jasa Jendo harus telanjang tanpa memakai baju di sepanjang film. Dirasa cuannya gede, peduli amat. Tapi tenang aja, adegan yang terlihat vulgar udah Sakarasep tutup agar para penonton tidak melihat hal-hal yang pikadosaeun. Film ini menceritakan tentang penemuan jasad di ruang basement, namun anehnya jasad tersebut tidak ada identitas yang berkaitan dengan 3 jasad lainnya. Hingga kemudian Sheriff membawa jasad yang sudah dinamai Jendo kepada Tommy dan Austin yang bertugas sebagai otopsi jasad untuk diperiksa. Seiringnya berjalannya waktu setelah menganalisa si jasad semakin jauh, hal-hal aneh mulai terjadi dengan banyaknya kejanggalan dan teror yang mengerikan. Film ini berjudul The Autopsy of Jendo 2016. Oke lah, daripada bikin penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Seperti biasa, jika kalian suka channel ini, silahkan klik subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakarasep. Film ini diawali dengan scene yang memperlihatkan sebuah rumah yang banyak didatangi Sheriff di wilayah Grantham, Virginia, Amerika Serikat. Yang ternyata rumah tersebut telah terjadi kasus pembunuhan. Kemudian salah satu Sheriff menemukan 3 jasad yang sudah dibunuh dengan cara yang sangat aneh. Lalu seorang chef menemukan jasad cewek di ruang basement, namun anehnya jasad itu dengan keadaan telanjang dan terkubur tanah setengah badan. Dan juga tidak ada bekas luka pada bagian tubuhnya. Yang bikin ngerinya, jasad cewek itu tidak memiliki identitas yang berhubungan dengan 3 jasad korban lainnya. Lalu para Sheriff pun menamai si jasad sebagai Jendo, karena sebutan itu hanya untuk jasad si cewek yang tidak memiliki identitas. Tak hanya itu, ternyata kejanggalan di TKP tidak membuktikan ada tanda-tanda barang yang hilang atau orang yang masuk ke rumah secara paksa. Hingga petugas yang berada di TKP berpikir dan berkata jika para korbanlah yang berusaha kabur dari rumah itu. Aneh sekali. Kemudian scene beralih kepada 2 orang pria, bapak dan anak yang bernama Tommy dan Austin. Mereka berdua beroperasi sebagai otopsi jasad di ruang basement. Dan kini terlihat mereka sedang memeriksa jasad korban kedurukan. Kemudian si bapak mengajarkan Austin untuk tetap fokus dan seksama dalam menganalisa si jasad otopsinya. Lalu Tommy pun pergi dan menyuruh Austin untuk membereskannya karena ingin ngudut dulu. Beberapa waktu berlalu, tiba-tiba Austin mendengar suara dari salah satu ruangan dan mencarinya. Namun tiba-tiba eta si gobloy ngagetin bagaikan masa kecil kurang bahagia. Ia pun terlihat senang ketika darnya berhasil. Rupanya si cewek cantik idaman ini bernama Emma. Ia adalah doi si Austin yang ingin melihat-lihat suasana Austin bekerja. Dan juga si Emma ingin melihat jasad-jasad yang sudah diotopsi. Akan tetapi Austin menolak dengan berkata, "Jangan neng, nanti kamu ngompol di celana." Kemudian datanglah Tommy dan berkata, "Boleh kok neng, pilih salah satu dari lemari jasad itu." Terlihat Emma pun sangat senang dengan tawaran tersebut. Lalu menarik jasad si mak yang menyeramkan dan terlihat di bagian pergelangan kakinya dipakaikan lonceng. Melihat hal itu, Emma pun bertanya, "Punten bapak, ya lonceng gunana naon?" Hingga Tommy menjelaskan jika lonceng yang dipasangkan adalah untuk berjaga-jaga dan memastikan apakah sudah meninggal atau koma saja. Jika suara lonceng berbunyi, mereka akan mengetahui jika jasad belum meninggal. Dengan sedikit ngompol di celana setelah mendengar ucapan si Tommy, Emma pun memilih keluar ruangan dan berniat akan menonton bioskop ngaduk semen. Tapi tiba-tiba Sheriff datang sambil membawa jasad Jendo dan mengatakan pada Tommy untuk segera memeriksanya sekarang. Dan setelah selesai hasilnya harus diberikan besok pagi. Terlebih, jurnalis telah mempertanyakan tentang jasad tersebut. Namun Sheriff tidak mempunyai jawaban mengenai hal itu. Kemudian Austin bergegas mengajak Emma untuk pergi ke lantai atas. Ternyata Austin dan Emma berencana pindah ke suatu tempat. Akan tetapi Austin belum siap untuk mengatakan pada bapaknya jika mereka berdua akan pindah dan memulai hidup yang baru tanpa harus meneruskan bisnis keluarganya sebagai petugas penjaga jasad.
Austin yang merasa kasihan pada bapaknya dan berpikir masih membutuhkan bantuan dirinya untuk memeriksa jasad Jendo. Ia pun meminta Emma untuk menemuinya kembali beberapa jam lagi dan berkata, "Nanti kalau udah beres kita nonton bioskop ya, Neng." 11 o'clock, I'm all yours. I promise. And don't smile, because a smile means yes, No, it's in there. Now you're gonna blow your whole game. Look. Sesampainya Austin di ruangan otopsi dan juga membantu Tommy memeriksa jasad Jendo, terlihat mereka sedang menganalisa si jasad dengan diletakkan di atas meja, beserta kamera dinyalakan guna merekam semua aktivitas pekerjaannya. Akan tetapi, keanehan pun terjadi dengan suara radio berubah menjadi ngeri. Hanya itu, suara radio menyiarkan jika akan terjadi hujan deras dan kencang juga badai yang sangat besar. Dan ternyata benar kejadian yang disiarkan di radio benar terjadi. Badai pun tiba dengan mematikan listrik lift ruangan basement, sehingga pohon ambruk dan menimpa pintu ruang basement otopsi jasad. Namun mereka terlihat bodoh amat dengan kejadian tersebut dan melanjutkan pemeriksaannya. Lalu mereka membongkar semua organ tubuh jasad agar mereka bisa mengetahui penyebab si jasad bisa meninggal. Hal pertama yang mereka temukan adalah tanah nyempil di kuku si jasad. Setelah mereka melihat-lihat tubuhnya dengan teliti, anehnya tidak ada luka bahkan goresan sedikit pun. Namun seketika memeriksa bagian organ dalamnya, oh shit! Jelas saja mereka pun kaget karena menemukan hal mengerikan. Terdapat bagian organ dalamnya sudah rajet. Rupanya pergelangan tangan dan kakinya telah patah. Dan juga lidahnya terpotong, huntu ompong hilang, dan paru-paru yang kaduruk ripuh. Beserta organ dalam tubuhnya terdapat banyak luka cocokan peso. Gelo. Melihat hal yang tak logis dan bikin merinding ngeri, mereka berdua pun dibuat heran dan pelanga-pelongo dengan jasad si Jendo itu. Tapi yang bikin ngerinya, mereka yang semakin dalam menganalisa si jasad, kengerian pun mulai terjadi. Dengan tiba-tiba kucing mereka terluka secara aneh, dan juga listrik pun langsung padam. Yang bikin gak gibrig, para jasad yang berada di lemari penyimpanan telah menghilang. Meskipun pengen ngompol, tapi mereka tetap melanjutkan pemeriksaan dan menemukan sebuah huntu si Jendo yang terbungkus kain dan berada di dalam lambungnya. Kain itu bertuliskan angka Romawi. Sontak mereka pun heran, terdapat simbol seperti tato berada di bagian dalam kulitnya. Aneh sekali. Lalu tiba-tiba apakah yang terjadi? Lampu di ruangan langsung meledak. Mereka pun bergegas ngacir panik teling keluar dari ruangan dan bergegas menuju ruang kantor Tommy. Setelah berada di dalam, Austin langsung mengunci pintu. Akan tetapi jelas saja Austin yang mengintip dari bawah pintu pun kaget melihat jasad dengan lonceng berjalan. What the fuck is... Sontak mereka berdua pun mulai ngagibri ngeri ketika si jasad ngegedor pintu. Namun untungnya mereka berdua berhasil menahannya. Di situasi yang mulai mencekam deg-deg ser, kemudian Tommy memeriksa ruangan lain, tapi tiba-tiba setelah kejadian mengerikan yang terjadi, kemudian Austin bergegas kembali ke ruangan. Dirasa pemeriksaan jasad Jendo sudah tak beres, akhirnya mereka berdua berniat membakar jasad Jendo agar kengerian dari teror berakhir. Akan tetapi api malah semakin membesar dan membakar ruangan tersebut. Oh, untungnya api berhasil dipadamkan, namun anehnya terlihat jasad Jendo tidak terbakar dan tetap utuh. Hingga akhirnya mereka berdua mendengar suara lift dan mereka pun bergegas menuju lift. Tak hanya itu, mereka pun diteror sosok jasad yang hidup kembali.
Setelah masuk ke dalam lift, tapi sialnya liftnya malah macet. Jelas membuat mereka panik dan terlihat jasad mulai mendekati, namun Tommy dengan kampak kopet menggaplok jasad itu. Ketika diperiksa keluar, ternyata itu adalah Emma doi si Austin. Karena ketakutan dan ilusi, Emma pun sampai dianggap jasad hirup. Dirasa sudah terjadi dan tak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun cuma bisa bersedih dan pasrah. Beberapa waktu berlalu, mereka berpikir dan menyadari jika kejadian yang terjadi hanya halusinasi yang disebabkan oleh jasad Jendo. Singkat cerita, Tommy dan Austin pun kembali ke ruangan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Tommy bergegas memotong tengkorak Jendo, dan tugas Austin adalah memeriksa isi otak Jendo. Dan ternyata fakta sebenarnya baru saja diketahui. Rupanya jasad Jendo adalah korban dari ritual eksekusi penyihir dari abad ke-17. Ternyata sosok jasad Jendo adalah penyihir. Dan rupanya proses eksekusi tersebut menciptakan penyihir jenis baru yang tak bisa dihancurkan meskipun dikubur ratusan tahun atau dibakar hingga tutung dan dicocok peso ratusan kali. Tommy pun menambahkan jika jasad Jendo rupanya ingin balas dendam atas apa yang terjadi pada dirinya kepada Tommy dan Austin. Jelas saja Austin menjawab kenapa harus kita. Lalu tiba-tiba para jasad yang hidup kembali mulai menyerang dan berusaha masuk ke dalam ruangan. Kemudian Tommy bergegas berbisik pada jasad Jendo dan berkata, "Neng, ambillah raga bapak dan jangan sakiti anakku." Setelah Tommy mengatakan hal itu, serentak suasana menjadi tenang dan nyaman. Tapi tiba-tiba rupanya semua luka yang diderita oleh jasad Jendo kini berpindah pada Tommy, sama persis seperti luka pada jasad si Jendo. Tommy yang merasa tersiksa, ia pun meminta Austin untuk segera membunuhnya untuk mengakhiri penderitaannya yang amat ripuh. Setelah terpaksa Austin mencocok si bapak, terlihat lampu tiba-tiba menyala dan juga badai sudah berhenti. Suasana menjadi hening, lalu Austin mendengar suara Sheriff yang sedang memanggil namanya dan berkata sudah menyingkirkan pohon yang menimpa pintu basement. Burke. Hingga Austin pun langsung menaiki tangga dan bergegas membuka pintu. Namun sialnya, ternyata suara Sheriff yang didengar Austin adalah halusinasi. Setelah ia mulai pasrah dan melihat ke belakang, Blaisia. Austin pun harus modar setelah melihat jasad si bapak yang bangkit dan jatuh dari tangga. Singkat waktu, di keesokan harinya terlihat cuaca yang sangat cerah dan juga berita radio menyiarkan jika cuaca hari ini sangat cerah sudah 4 hari berturut-turut. Dan akhirnya para Sheriff dan stafnya telah datang dan melihat ruangan dengan terdapat jasad mereka semua. Sheriff yang mulai bingung dan menduga ulah jasad Jendo pembawa petaka langsung membawa jasad Jendo keluar dan akan dimakamkan di pemakaman di dekat wilayah bernama Ruston. Just open up your heart and smilers never open up your heart and let the Rupanya teror belum berakhir. Terlihat jasad Jendo jempolnya bergerak. Mengerikan sekali, bukan? Apakah Sheriff akan modar? Gak tahu karena film pun sudah berakhir. Bagaimana gengs? Apakah mengerikan namun dibuat bingung dengan plot twistnya? Tenang aja, sekeras sepakal bongkar semuanya. Ternyata jasad Jendo yang ditemukan adalah sosok penyihir dari abad ke-17. Dan tujuan dari sosok jasad Jendo ingin membalas dendam kepada orang-orang yang sudah menguburnya dan juga yang menyiksanya di masa lalu.
Dan 3 jasad yang dibunuh di rumah scene awal adalah untuk mengkambing hitamkan supaya menimbulkan sebuah perhatian agar para sheriff dan yang lainnya bisa menemukan jasad Jendo yang terkubur di ruang basement. Sehingga jasad Jendo berpikir ada orang yang akan membebaskan segel sihir yang bertuliskan Romawi dari dalam tubuh Jendo, agar jasad Jendo bisa bangkit kembali. Dan Austin bersama Tommy sudah terkena manipulasi dari jasad Jendo, hingga akhirnya Emma yang dikira jasad berjalan, Tommy pun langsung membunuhnya. Hingga akhirnya jasad Jendo memancing dengan keputusasaan. Lalu Tommy pun memberi raganya pada jasad Jendo dan akhirnya sihir dari jasad Jendo pun mulai aktif. Sesudah Tommy berkata untuk mengambil raganya. Dan rupanya jasad si Jendo bisa memanipulasi mereka melihat dan mendengar hal-hal yang tak logis dengan menggunakan sedikit sihir, contohnya seperti jasad yang hidup kembali, lampu ruangan pecah dan radio menyiarkan hujan badai dahsyat, hingga pohon ambruk menimpa pintu basement, dan juga Austin yang melihat jasad ayahnya bangkit. Ternyata itu semua adalah halusinasi yang dimanipulasi jasad Jendo. Dan di akhir terlihat ketika para sheriff dan para staf memeriksa rumah Tommy yang terlihat bersih seolah tidak terjadi badai dahsyat dan pohon tumbang yang ambruk menimpa pintu basement. Tidak ada tanda-tanda kejadian seperti yang didengar Tommy dan Austin melalui siaran radio. Dan juga terlihat lampu ruangan basement tidak pecah sama sekali. Dan juga terdengar siaran radio yang menyiarkan jika cuaca cerah selama 4 hari berturut-turut. Inilah teka-teki dan bukti kuat jika kejadian ngeri yang terjadi ketika pemeriksaan jasad Jendo adalah halusinasi yang disebabkan Jendo. Oke, cukup sampai di sini saja pembahasan film The Autopsy of Jendo 2016. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.